Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa PBG Prajabatan Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, gelombang 1 tahun 2003. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen Efektif, di mana kami akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran dan asesmen paradigma terbaru. Perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 1. Mbun Budiarto, 2. Febinia Anissa Rahmatika, 3. Leli Nuriski, 4. Orian Meyanti. Slide yang pertama, pengertian dari paradigma baru. Paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan proses pembelajaran yang berpusat pada guru berpusat kepada siswa atau peserta didik. Sehingga dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen, seorang pendidik atau guru diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik tersebut. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mampu menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi, di mana bertujuan untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang diinginkan atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dari penjelasan di atas atau uraian di atas, diharapkan semua aspek yang ada dapat bekerja sama dan terjalin hingga tercapai perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun profil dari pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Benaral kritis. 6. Kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya pelajar itu bertakwa dan beriman dan mempunyai Tuhan, di mana semua itu akan membentuk sebuah karakter atau akhlak di mana pelajar tersebut dapat menjadi akhlak yang beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara tersendiri. Kemudian berkebinekaan global artinya pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaannya, budaya luhur, lokal, dan identitasnya tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa empati, rasa saling menghargai, dan kemungkinan yang terbentuk adalah positif dan tidak bertentangan dengan negara. Terus bergotong royong, saling membantu, di mana pelajar Pancasila ke depannya diharapkan saling gotong royong, saling membantu sesama peserta didik, sesama siswa untuk menyelesaikan apapun masalah yang ada di dalam pembelajarannya. Yang ketiga, mampu mandiri, artinya dia bertanggung jawab terhadap hasil dari pencapaian dia belajar. Kemudian benalar kritis. Benalar kritis artinya mampu secara objektif atau dalam bahasa sehari-hari itu bertanggung jawab, mampu menginformasi baik kualitatif dan kuantitatif, membangun keterkaitan dengan berbagai informasi yang didapatkan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian kreatif, pelajar Pancasila itu menuntut untuk menjadi seorang yang kreatif, di mana mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan bermanfaat dan berdampak. Itulah salah satu bentuk dari profil pelajar Pancasila tersebut.
Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran paradigma baru dan asesmen efektif untuk mengukur capaian peserta didik. Sebagai seorang pendidik, dalam merencanakan proses pembelajaran paradigma baru, pendidik bisa memulainya dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, salah satunya untuk mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam video, proses identifikasi dilakukan dengan cara membuat kesepakatan belajar di kelas, sehingga diharapkan proses belajar ke depannya akan berjalan dengan baik. Setelah itu, guru melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan cara menanyakan perasaan peserta didik dan asesmen diagnostik kognitif dengan cara bertanya mengenai bangun ruang yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru juga melakukan asesmen formatif di dalam pembelajaran. Di dalam video dijelaskan bahwa asesmen formatif dilakukan dengan cara peserta didik diberikan lembar kerja untuk kemudian dikerjakan oleh peserta didik. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pendidik juga dapat melakukan asesmen sumatif yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Adapun bagaimana caranya pembelajaran paradigma baru dan asesmen dapat dilakukan dengan efektif untuk mencapai suatu capaian pembelajaran. Yang pertama adalah pendidik menyusun rencana pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah asesmen formatif dan juga asesmen di akhir pembelajaran atau asesmen sumatif. Kemudian pendidik melakukan asesmen formatif itu untuk apa? Untuk menilai kesiapan setiap peserta didik dalam mempelajari materi yang telah dirancang. Selanjutnya, dalam kegiatan proses belajar mengajar, pendidik melakukan pembelajaran dengan cara pembelajaran berdiferensiasi, di mana cara pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Untuk itu, pendidik dapat melakukan penilaian formatif di dalam suatu pembelajaran dengan cara melakukan ataupun membagikan LKPD dan juga bisa dibantu dengan platform online, salah satunya adalah Quizzes. Hal yang terakhir adalah selanjutnya pendidik melakukan refleksi terhadap kegiatan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tantangan yang mungkin muncul dan strategi dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Tantangan yang pertama yaitu kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan belajar siswa yang berbeda di setiap kelas bisa jadi sulit untuk diidentifikasi dan dipahami, karena setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda yang harus dievaluasi oleh guru supaya kebutuhan belajar tetap terpenuhi dengan baik. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti halnya bahan ajar dan media pembelajaran untuk setiap kelas bisa saja terbatas. Sementara dalam satu kelas, siswa membutuhkan berbagai metode pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga, tantangan psikologis peserta didik. Guru harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan suportif untuk mendorong perkembangan siswa dan memberi perhatian lebih untuk siswa yang memiliki kemampuan kurang. Saya ambil contoh seperti halnya perubahan mood. Mood peserta didik seringkali berubah-ubah dan tidak stabil. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka dan persepsi mereka terhadap belajar. Selanjutnya, strategi. Strategi yang pertama yaitu pendidik mencari model pembelajaran yang sesuai di kurikulum Merdeka. Sekarang disarankan untuk menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mencari alternatif lain yang mampu menunjang proses penyampaian materi pembelajaran. Yang ketiga, pendidik harus bisa menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung dan mendorong perkembangan setiap peserta didik. Saya kira hanya ini yang dapat kelompok saya sampaikan. Terima kasih dan semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.